Benarkah dinasti politik itu mengkebiri demokrasi, melukai nilai-nilai demokrasi? Yuk kita analisis bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita yang paling ngeri, cerdas dan keren ini hanya di channel Bung FD. Halo Bung FD. Halo Adinda Natasha. Wah, sepertinya hari ini begitu segar ya, cerah sekali nih. Dan melihat penampilannya pun sedikit berbeda pada hari ini. Iya dong, Luar biasa. masalahnya ini menyangkut pembahasan asal daerah saya, Dinda. Jadi harus Ya, mantap. Ya, pasti sudah tidak sabar lagi ya, Bung. Ya, insya Allah begitulah. Ya, ya baik. Jadi gini, Bung, dan juga para viewers, kita ketahui bersama, bahkan sudah tidak asing lagi nih dengan kata-kata dinasti politik kan. Nah, momentumnya pun sangat tepat juga nih, pada tahun ini akan ada pesta demokrasi yang akan diadakan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sekitar 270 daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan itu pun khalayak publik sedang rame-ramenya memperbincangkan dinasti politik dalam Pilkada tahun 2020 ini. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya dinasti politik itu telah mengkebiri demokrasi itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan dari Bung FD sendiri mengenai hal tersebut? Ya, baik Adinda dan para viewers sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan argumentasi yang telah saya lakukan analisis sederhana, tentu mengapa kita di channel Bung FD ini mengangkat tema dinasti politik, ya, budaya dinasti politik dalam pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 tentunya. Nah, asal muasal itu ada teman-teman saya, beberapa teman yang ada di Banyuwangi itu menghubungi saya secara pribadi melalui WhatsApp, meminta untuk, Bung, gimana kalau di channelnya Bung FD ini menarik memberikan argumentasi hukumnya mengenai dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Nah, akhirnya, saya pikir saya juga sudah mengamati jauh-jauh hari sebenarnya. Nah, selain daripada itu saya juga ini kan kelahiran asal daerah saya itu kan di Banyuwangi. KTP saya juga KTP Banyuwangi. Nah, itu asal muasal pengangkatan mengenai dinasti politik ini ya, pembahasan pada malam hari ini. Nah, kita ketahui bersama teman-teman, pilkada serentak itu insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember di 2020 sebagaimana termaktub di Perpu nomor 2 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam rapat ataupun sidang paripurnanya di tanggal 14 Juli 2020 sudah disahkan Perpu itu menjadi undang-undang. Tapi belum tahu nomor berapa karena belum diundangkan. Nah, itu pertama. Nah, dan juga masih ramai, masih menjadi bahan perbincangan hangat mengenai dinasti politik yang kian subur di berbagai daerah, apalagi di momen pilkada tahun 2020 ini. Saya sempat membaca Dinda Tasha dan juga para viewers itu di
berita politik dunia yang dimuat oleh mata-mata politik yang telah merangkum daftar dinasti politik secara dari masa ke masa yang ada di Indonesia. Tapi saya ambil salah satunya saja yang menarik, yaitu putra dan menantunya Bapak Jokowi mencalonkan di pilkada serentak tahun 2020 ini dan menjadi calon yang unggul karena anaknya Bapak Presiden, putra dan menantunya Bapak Jokowi. Selain daripada itu, rekan duetnya nih Adinda, rekan duetnya Bapak Jokowi, tahu kan siapa? Bapak Ma'ruf Amin itu juga merestui putrinya untuk maju mencalonkan diri sebagai wali kota Tangerang Selatan 2020 juga. Nah, kalau di kabupaten saya, Kabupaten Banyuwangi, dinasti politik itu terjadi oleh keluarganya Bapak Azwar Anas yang hari ini masih duduk di singgasana sana yang masih menjadi Bupati Banyuwangi, masih petahana ya. Nah, dan istrinya itu menjadi calon Bupati Banyuwangi yang diprediksikan calon terkuat lah, sekiranya begitu. Nah, dinasti politik itu di berita-berita hari ini sedang ramai dan bahan perbincangan. Nah, selain daripada itu, perlu diketahui teman-teman para viewers, sebenarnya dinasti politik ini sudah lama terjadi. Sudah lama sekali. Dari beberapa tahun sebelum-sebelumnya. Bahkan di tempat saya, dan juga tempat Adinda menempuh jenjang pendidikan nih Adinda ya, di Kota Malang, bersebelahan dengan Kota Batu. Yang dimana di Kota Batu itu terjadi dinasti politik. Nah, dinasti politiknya itu terjadi pada masa kepemimpinannya Pak Edi Rumpoko yang menjabat sebagai wali kota Batu tahun 2007 hingga 2017, 2 periode itu menjabat sebagai wali kota Batu. Dan hari ini, dan masih petahana, masih menjadi wali kota Batu, itu adalah istri dari Bapak Edi Rumpoko, yaitu Ibu Dewanti Rumpoko. Dinasti politiknya vulgar. Nah, jadi itu, apa sih dinasti politik? Dinasti politik ini gini, suatu fenomena politik yang dimana munculnya calon kepala daerah yang berasal dari keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Sederhananya begitu. Tapi kalau saya mengatakan bukan fenomena, sudah membudaya. Dinasti politik ini sudah membudaya, Dinda, dan juga para viewers. Budaya politik yang memunculkan calon dari keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Baik itu istri, anak, maupun kerabat dekat. Itu dinasti politik. Bahkan dinasti politik kalau bisa dibilang ada beberapa tipe. Ada tipe ini ya Dinda, ada tipe turun-temurun. Artinya, misalkan sudah 2 periode nih ayahnya itu menjabat sebagai bupati ataupun wali kota. Nah, di periode selanjutnya ternyata anaknya yang jadi. Itu tipe turun-temurun. Kemudian ada tipe satu kamar. Dinasti politik tipe satu kamar itu gimana? Seperti contohnya, misalkan ayahnya itu menjadi bupati atau wali kota ya, bupati di suatu daerah, anaknya dan menantunya ataupun anaknya dulu itu menjadi ketua DPRD daerah yang sama, itu satu kamar artinya. Nah, terus tipe yang ketiga itu ada tipe lintas rumah. Nah, lintas rumah itu seperti apa? Kalau lintas rumah itu misalkan ayahnya jadi bupati di satu daerah A misalkan. Anaknya itu menjadi wali kota di daerah B. Kemudian menantunya itu menjadi bupati di daerah C dengan berbeda daerah. Sama-sama sebagai kepala pemerintahan, kepala daerah. Itu namanya dinasti politik dengan berbagai tipe tadi. Dan itu banyak di tingkat nasional kita lihat siapa yang menduduki singgasana hari ini. Nah, pertama, benarkah dinasti politik itu mengkebiri demokrasi?
melukai nilai-nilai demokrasi? Yuk kita analisis bersama. Pertama, dari sudut pandang hukum tata negara. Secara konstitusional perlu diketahui. Benar nggak nih kira-kira mengkebiri demokrasi? Jelas. Dan perlu diketahui tentu tidak mengkebiri. Bahkan juga ini ibarat pisau yang memiliki dua sisi tajam. Satu sisi ketika kita melarang keluarga ataupun kerabat maupun anak ya yang masih memiliki hubungan darah untuk dilarang mencalonkan diri, itu juga melanggar hak asasi manusia. Kita simak ya di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Segala warga negara itu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Oke? Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya apa? Artinya ada sebuah equality before the law dan juga equality before the government. Equality the government. Nah, artinya kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan kesamaan kedudukan di pemerintahan. Nggak boleh dibeda-bedakan tanpa kecuali apapun. Kemudian lebih lanjut nanti teman-teman bisa lihat di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law tadi. Kemudian pasal 28D ayat 3 itu berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi siapapun boleh dong, termasuk sanak keluarga yang memiliki kedekatan hubungan darah maupun hubungan perkawinan, itu sah-sah saja. Orang sama kok kedudukannya di pemerintahan secara konstitusional. Nanti bisa lebih lanjut dah teman-teman baca di pasal 28I ayat 2, pasal 28J ayat 1, 28J ayat 2 mengenai hak asasi manusia. Bahkan pernah diputus judicial review di Mahkamah Konstitusi ya Dinda. Itu kalau nggak salah putusannya nomor berapa ya? Nomor 33 kalau nggak salah, 33 tahun 2015 yang menjudicial review Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014. Nah, nanti teman-teman di amar putusannya itu yang menyatakan pasal 7 huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Apa sih bunyi dari pasal 7 huruf R di Undang-Undang nomor 8 2015 yang dulu? Apa? Bunyinya itu tidak memiliki kepentingan ataupun tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Yang dalam penjelasannya di pasal 7 huruf R itu dijelaskan yang dimaksud dengan konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, hubungan ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat. Yang bla 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 menantu kecuali satu kali melewati jeda satu kali masa jabatan. Artinya sudah sebenarnya dinasti politik udah mau di-cut itu oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, akan tapi diajukan judicial review dan akhirnya putusan MK menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka siapapun secara demokrasi itu sah-sah saja mencalonkan maupun dicalonkan. Itu sudah menjadi hak asasinya. Kemudian muncullah Undang-Undang nomor 10 Adinda, nomor 10 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Di pasal 7 huruf R tadi itu dihapus. Artinya boleh dong untuk mencalonkan menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Nah, jadi itu dulu, Adinda. Jadi sah-sah saja ya. Bahkan janganlah dilarang untuk mencalonkan. Jangan sampai ada tindakan-tindakan diskriminatif. Itu dari pandangan sudut hukum tata negara secara konstitusional. Bahkan putusan MK pun nomor 33 tahun 2015 itu membolehkan. Gitu kan. Ya, siap Bung. Mantap sekali ya. Pandangan dari Bung FD ini teman-teman. Akan tetapi bagaimana Bung ketika ada sebuah kekhawatiran atas dampak dinasti politik ini benar-benar terjadi? Apa langkah yang tepat atau solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, Bung? Oke. Bagaimana, Bung? Baik, Dinda. Jadi gini, para viewers juga. Itu kan yang pertama dari sudut pandang hukum tata negara ya, secara konstitusional sah-sah saja siapapun itu boleh mencalonkan, termasuk yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, maupun garis keturunan satu tingkat, ke kanan, ke atas, ke samping, dan lain sebagainya tadi. Sah-sah saja secara hukum. Secara demokrasi sah-sah saja. Nah, kedua saya ingin melihat dari sudut pandang politik demokrasi. Nah, tentu demokrasi itu kan sebagai sistem nilai, Dinda, dan juga para viewers, sebagai sistem nilai dan sistem ketatanegaraan. Bisa disebutlah, ciri-ciri demokrasi itu adanya sebuah akuntabilitas dalam demokrasi, sistem pertanggungjawaban jabatan publik kepada pemilih. Kedua, adanya rotasi kekuasaan secara damai. Rotasi itu artinya perputaran ya, perputaran kekuasaan secara damai dan teratur. Dan persamaan peluang. Adanya sebuah persamaan peluang untuk menempati jabatan jabatan publik maksudnya. Nah, ketiga, adanya rekrutmen politik secara terbuka, transparan, dan juga kompetitif. Artinya harus kompetitif dong, transparan dan terbuka. Bahkan bisa disebut nilai-nilai demokrasi, satu, menyelesaikan persediaan secara damai. Kemudian ada kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, rotasi kekuasaan tadi. Nah, tiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Nah, kemudian keempat, menjamin tegaknya keadilan. Kelima, pemilihan secara luber jurdil. Apa luber jurdil? Langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, yang terakhir adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, akan tapi dampak dari dinasti politik ini merupakan kekuatan politik yang dianggap menjadi the power dalam memperoleh kekuasaan. Dan khawatirnya kekuasaan itu yang diperebutkan tadi oleh para dinasti tadi, itu lebih cenderung kepada kekuasaan yang absolut. Sebagaimana kekhawatiran Lord Acton ya, yang menyatakan bahwasanya kekuasaan itu cenderung korupsi. Ketika kekuasaan absolut, maka korupsinya pun akan absolut. Itu sangat berbahaya. Kemudian juga ketika dinasti politik ini masih tetap berkeliaran ataupun masih tetap ada, maka itu menjadi sebuah kekuatan untuk mempermudah kemenangan si calon dari dinasti tersebut, dari keluarganya kepala pemerintahan tadi. Nah, artinya sah-sah saja, boleh-boleh saja secara hukum, secara demokrasi
keluarga dari petahana mencalonkan baik istrinya, anaknya, menantunya, dan lain sebagainya. Sah-sah saja. Akan tetapi ini akan menciderai demokrasi yang secara fair, secara adil. Artinya kan ketika ini petahana, petahana yang kemarin ini pemerintahnya baik, bagus. Ini kan tanggapan masyarakat nih. Oh berarti nanti juga ini karena keluarganya petahana, oh berarti nanti bagus juga nih. Nah itu tergantung pada si pemilih. Maka solusinya adalah untuk memutus rantai dinasti politik itu ada pada si pemilih yang menentukan secara luber-jurdil, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nggak boleh diintervensi. Jangan pilih ini dinasti. Jangan pilih ini. Karena ini tidak memiliki kekuatan politik. Itu kan juga nggak boleh. Artinya harus luber-jurdil dong. Tidak boleh ada yang mengintervensi setiap orang yang ingin memberikan hak pilihnya, hak memilihnya. Sehingga kalau ingin memutus dinasti politik, maka itu tergantung pada sektor pemilih. Harus ada yang namanya pendidikan politik terhadap masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat mampu melihat secara jernih yang mana yang memiliki kapabilitas, yang mumpuni, yang mengayomi secara real. Nah, kedua juga bisa dilihat dari track record atau rekam jejaknya. Bagaimana rekam jejaknya si calon ini? Maka harus dilihat juga. Bahkan masyarakat juga harus menghindari yang namanya money politik. Money politik, kemudian modus-modus bantuan yang sebenarnya itu adalah terselubung kegiatan-kegiatan money politik. Dan masyarakat tentu itu harus cerdas dan harus memiliki kemampuan untuk untuk mencegah ataupun bisa paham ini adalah hanya permainan politik. Sehingga lagi-lagi kita nggak bisa intervensi si pemilih. Gitu Adinda, partisipasi masyarakat itu nggak bisa diintervensi. Harus luber-jurdil. Begitu. Ya. Baik, Bung. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi solusinya ada pada si pemilih ya, Bung. Yang secara tegas harus dilaksanakan secara luber-jurdil. Atau langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahkan lebih mendidiknya ketika ada pendidikan bagi masyarakat awam untuk menghindari adanya money politik dengan memilih secara cerdas dan tanpa intuisi. Ya, singkat, jelas dan mudah dipahami ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan cukup sampai di sini dulu dialog kita bersama Bung FD. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Jangan lupa.